Kepada seluruh rakyat Indonesia, rekan-rekan mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama, kepada Bapak Ibu TNI, Polri, Satpol PP, dan seluruh aparat yang bertugas melakukan sweeping prokes dan penyekatan jalanan. Bersama ini, kami sampaikan hasil investigasi jurnalistik tentang pembuktian indikator tes yang sesat. Ini adalah akar masalah pandemi yang menyengsarakan rakyat di seluruh dunia. Kalau di dunia hukum dikenal istilah peradilan yang sesat, miscarriage of justice atau wrongful conviction. Bahasa Belandanya, rechtelijke dwaling. Terdakwa dihukum padahal nggak pernah melakukan tindak pidana. Contohnya kasus Sengkon dan Karta tahun 1977. Di dunia mafia medis global ada juga indikator tes yang sesat yang membuat pasien divonis terinfeksi COVID padahal tersangka virusnya tak pernah dibuktikan sebagai penyebab penyakit COVID. Dan ini sudah terjadi selama 37 tahun terakhir tanpa disadari oleh para pakar kesehatan. Modus seperti ini sudah lama terjadi sejak ditemukannya virus HIV tahun 1984. Saat ini, hampir semua orang mengatakan bahwa HIV adalah penyebab penyakit AIDS. Kalau ada yang bilang HIV bukan penyebab AIDS, dianggap orang bodoh dan sebarkan hoax. Padahal, penemu HIV dan pemenang Nobel, Profesor Luc Montagnier, mengatakan bahwa sebenarnya tak ada pembuktian ilmiah bahwa HIV itu adalah penyebab AIDS. Ini ada dokumennya. Ia mengatakan itu pada wawancara di Pasteur Institute tahun 1997. Yang tidak kita miliki dan selalu saya akui, apakah betul HIV itu penyebab AIDS? Siapa yang lebih ngerti HIV? Penemu HIV dan pemenang Nobel? Atau mayoritas dokter yang nggak pernah nemukan apa-apa? Kemudian, hampir semua dokter mengatakan bahwa vaksin sangat diperlukan untuk menghentikan keganasan virus. Sampai-sampai orang nggak boleh masuk mal, nggak boleh ke WC umum, nggak boleh naik kereta dan pesawat, nggak boleh berniaga tanpa sertifikat vaksin. Sementara, penemu HIV yang katanya virus paling mengerikan dan selalu bermutasi seperti COVID, mengatakan bahwa vaksin adalah kesalahan besar, kesalahan sains dan kesalahan medis. Karena vaksin justru membuat varian-varian virus yang baru. C'est une énorme erreur, n'est-ce pas? C'est une erreur scientifique et une faute médicale, si on peut dire. Enfin, c'est inacceptable dans l'histoire. On en fera le bilan un jour de tout ça, n'est-ce pas? Car c'est effectivement la vaccination qui a créé les variants. Les nouveaux variants sont vraiment la production, la résultante des vaccinations. Siapa yang lebih ngerti soal mutasi varian-varian virus? Penemu HIV dan pemenang Nobel? Atau mayoritas dokter yang nggak pernah nemukan apa-apa? Hampir semua dokter di dunia mengatakan bahwa PCR adalah alat deteksi COVID yang paling akurat, bahkan disebut sebagai gold standard. Akibatnya, rakyat diuber-uber penguasa disuruh tes, masuk rumah sakit, kasih obat farmasi, kalau meninggal dikubur protokol COVID. Semua itu karena hasil tes. Padahal, penemu PCR dan pemenang Nobel, yaitu Dr. Kary Mullis, paling marah alatnya digunakan untuk memvonis orang kena penyakit menular. Ia mengatakan para saintis yang menggunakan PCR untuk mendeteksi virus itu salah jalan, seperti orang buta. Talking to the press about all kinds of issues and stuff. And so I was starting to talk about AIDS a lot of times because they were using PCR to detect the HIV molecule, and I was going to a lot of those meetings, and I was thinking these guys are on the wrong track, and they're not looking. They've got blinders on in a sense. Yang dipermasalahkan oleh Dr. Kary Mullis adalah indikator tesnya, bukan PCR-nya. Yang dijadikan indikator adalah tersangka virus yang sebenarnya tak pernah dibuktikan sebagai penyakit menular. Modus ini sudah berlangsung sejak epidemi AIDS 37 tahun yang lalu. Jumlah korban seolah banyak karena jumlah tesnya ditingkatkan. Dan karena orang pada dapat duit terus dari epidemi. The number of cases reported went up epidemically, exponentially, because the number of tests that was done went up exponentially. And they said it's an epidemic because we're making more and more money off of it every year.
Siapa yang lebih ngerti PCR? Penemu PCR dan pemenang Nobel? Atau mayoritas dokter yang cuma diajarkan cara menggunakan PCR dan tak pernah membuat alat apa-apa? Itu hanya sedikit contoh dari banyaknya data dan informasi yang tak pernah diajarkan di sekolah-sekolah kedokteran dan tak pernah diberitakan oleh media. Kita bukan dokter, tapi kita lakukan hal yang paling mendasar yang tak pernah dilakukan oleh para pakar, yaitu investigasi akar masalah. Kalau kita bicara tentang COVID, kita harus telusuri kronologisnya. WHO pertama kali umumkan ada spesies baru COVID itu tanggal berapa? Kita lihat data resminya. Tanggal 12 Januari 2020. Disitulah pertama kali WHO mengumumkan sudah berhasil memetakan genetik spesies virus Wuhan dan sudah dinamakan pula COVID-19. Sekarang silakan tanya pada semua pakar di Indonesia, apa dasar WHO mengumumkan spesies baru COVID tanggal 12 Januari itu? Penelitian tanggal berapa? Di mana? Pasti pada nggak tahu. Semua cuma ngikutin apa kata media. COVID berasal dari pasar ikan, dari kelelawar, banyak orang yang mati, dan lain-lain. Nggak ada yang mempelajari dasar penelitian ilmiahnya apa. Masa hal sepenting itu, temuan spesies baru yang membuat dunia dilanda pandemi, membuat rakyat mati di rumah sakit, membuat rakyat bangkrut. Tapi nggak ada satupun pakar yang memverifikasi penelitiannya. Itu sebabnya betapa mudahnya membohongi orang sedunia. Karena semua orang percaya begitu saja pada berita-berita media. Dan semua orang di dunia nurut pada instruksi tanpa pernah mempertanyakan. Seperti segerombolan domba digiring menuju pejagalan. Kamu jangan sok tahu, kami ini domba profesor. Nggak mungkin domba sedunia salah semua. Mari kita sama-sama menuju pejagalan. Padahal yang namanya sains itu harus transparan. Harus bisa diverifikasi dan direplikasi oleh saintis lain di seluruh dunia. Sekali lagi, kita bukan dokter, tapi kita lakukan hal yang paling mendasar yang tidak pernah dilakukan oleh para pakar. Kita buka datanya. Ini penelitiannya, tanggal 5 Januari 2020. Dokumen inilah yang jadi dasar penentuan spesies baru COVID. Nggak perlu jadi dokter untuk bisa baca jurnal. Kalau Anda baca penelitiannya, terbukti makhluk yang dinamakan SARS-CoV-2 itu nggak pernah dibuktikan sebagai penyebab penyakit COVID di Wuhan. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan berdasarkan dokumen penelitian. Ibarat peradilan yang sesat tadi, Sengkon dan Karta divonis sebagai pembunuh, diberitakan oleh media, padahal nggak pernah dibuktikan bahwa mereka itu membunuh. Itu di dunia hukum. Di dunia medis, mafia medis global sengaja mengajarkan prosedur medis yang sesat di semua sekolah kedokteran di dunia sejak 37 tahun yang lalu. Sehingga hampir semua sarjana kedokteran gak ada yang sadar. Akibatnya sekarang ini, pasien divonis terinfeksi COVID, padahal tersangka virusnya tak pernah dibuktikan secara ilmiah sebagai penyebab penyakit COVID. Arah investigasi jurnalistik ini sesuai dengan pelajaran langka dari dua pemenang Nobel itu. Jumlah korban meningkat terus disebabkan peningkatan penggunaan alat tes yang indikatornya tak pernah dibuktikan secara ilmiah. Ini adalah hal yang sangat mendasar yang tak pernah dilakukan selama ini. Sebab jika indikator tesnya terbukti salah, berarti data jumlah korban COVID salah semua. Data kematian COVID salah semua. Kebijakan prokes dan PPKM salah semua. Vaksin salah semua. Dan kita semua bebas dari pandemi sekarang juga tanpa memboroskan uang rakyat sepeser pun. Pemaparan ini adalah investigasi jurnalistik resmi dari portal berita FNN, dahulu majalah Forum Keadilan yang terdaftar sebagai anggota PWI. Investigasi jurnalistik ini adalah bahan rujukan untuk menyelesaikan persoalan bangsa, sesuai dengan fungsi pers untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mengawal tujuan bernegara.